Jangan dulu, ini loadingnya lama masalah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Di sini ada saya, Prasa Puspita Dewi, selaku presentator ketiga dan juga moderator di sini. Dan ada rekan saya yang bernama Irma Lutfiani sebagai presentator pertama. Dan juga ada satu lagi yaitu ada Widya Fitri Anggraini sebagai presentator kedua. Nah, kali ini di pertemuan sekarang pada mata kuliah pengembangan penelitian pendidikan ini, eh, kelompok kami kebetulan sekali diberikan untuk menganalisis diberikan tema untuk menganalisis wacana, yaitu analisis wacana ini termasuk ke dalam pendekatan pada metode kuantitatif. Nah, eh, mata kuliah ini juga diampu oleh Ibu Evi Rofianti. Apa saja sih yang akan kita bahas kali ini di materi tentang wacana analisis ini? Yaitu pertama ada definisi wacana analisis, kemudian ada tujuan analisis wacana, dan ada peran analisis wacana, kemudian ada langkah-langkah analisis wacana, kemudian hubungan metode pendekatan analisis wacana dengan interaksi wacana, guru, dan gaya belajar. Kemudian yang keenam itu ada kelebihan dan kekurangan. Pada materi pertama itu terkait definisi wacana analisis akan disampaikan oleh presentator pertama yaitu pada Irma Lutfiani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu tentang definisi wacana analisis. Analisis wacana yang terkadang disingkat dari DA adalah serangkaian metodologi penelitian yang dibuat untuk mengungkapkan lapisan makna yang mendalam dalam berbagai bentuk ujaran, baik tertulis maupun lisan. Sebagai sebuah metode penelitian, analisis wacana tidak hanya menganalisis bahasa. Sebaliknya, analisis wacana merupakan alat yang dapat mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk mengungkapkan makna atau untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Dari Erianto menjabarkan bahwa analisis wacana dikenal adanya 3 sudut pandang mengenai bahasa. Yang pertama yaitu sebagai wujud jembatan antara manusia dengan objek di luar diri. Yang kedua yaitu sebagai subjek dalam faktor sentral interaksi wacana serta hubungan-hubungan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga yaitu sebagai referensi yang sangat berperan dalam membentuk subjek, tema-tema wacana maupun strategi-strategi di dalamnya. Selanjutnya yaitu tujuan analisis wacana. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana teks lisan atau tulisan membentuk makna, menciptakan identitas, dan mempengaruhi hubungan sosial. Adapun tujuan lainnya yang pertama yaitu menyelidiki fungsi bahasa. Yang kedua, memahami bagaimana makna dibangun dalam konteks yang berbeda. Yang ketiga yaitu memahami bagaimana teks lisan atau tulisan membentuk makna. Yang keempat yaitu memahami bagaimana teks lisan atau tulisan menciptakan identitas. Yang kelima yaitu memahami bagaimana teks lisan atau tulisan mempengaruhi hubungan sosial. Cukup sekian dari saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kepada presentator pertama. Yaitu tadi ya sudah dijelaskan terkait definisi analisis wacana dan juga ada tujuan analisis wacana. Kurang lebihnya kalau analisis wacana ini sama saja seperti pendekatan yang ranahnya itu terkait bahasa. Biasanya metode dengan pendekatan analisis wacana ini banyak digunakan oleh jurusan-jurusan kayak filsafat atau sosiologi biasanya. Nah, kemudian kepada presentator kedua yaitu Widya Fitri Anggraini yang akan menjelaskan terkait peran analisis dan juga langkah-langkah analisis wacana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran analisis wacana. Nah, dalam dunia akademis ini, analisis wacana berperan penting untuk
membantu mengungkapkan nuansa yang dapat sangat berharga dalam penelitian kualitatif. Nah, di sini ada beberapa peran. Yang pertama itu ada memahami bagaimana pesan diorganisasikan, digunakan, dan juga dipahami. Nah, dalam konsep ini berkaitan dengan komunikasi yang efektif. Berarti kita perlu mengerti cara suatu pesan yang disusun, bagaimana pesan tersebut disampaikan ataupun digunakan, serta bagaimana pesan tersebut diterima ataupun diinterpretasikan kepada peserta didik atau siswa. Kemudian yang kedua itu ada memahami makna kontekstual bahasa. Nah, yang kedua ini artinya memahami arti sebuah kata, kemudian frasa atau kalimat berdasarkan situasi atau konteks tertentu. Nah, makna tersebut ini tidak hanya diambil dari definisi kata-kata, tetapi juga dilihat dari siapa yang berbicara, kemudian tujuan komunikasinya gimana, dan juga keadaan atau budaya yang melingkupi dari percakapan antara siswa dan juga guru tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada memahami fungsi bahasa. Yang ketiga ini berarti mengenali tujuan dan juga peran bahasa di mana dalam percakapan untuk mengungkapkan sebuah makna atau sikap yang tersampaikan. Kemudian yang keempat itu ada memahami bagaimana makna diciptakan dalam konteks sosial yang berbeda. Nah, yang keempat ini memiliki arti bahasa bisa berubah gitu, tergantung pada norma, terus kemudian nilai dan juga situasi sosial. Artinya makna tersebut ini terbentuk berdasarkan siapa yang berbicara, kemudian kepada siapa, dan juga dalam situasi apa. Dan yang kelima itu ada menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan juga dinamis. Nah, yang kelima ini mengartikan bahwasanya dapat membangun suasana kelas yang mendukung, menjadi lebih aktif, terus pemahaman materinya lebih mendalam, dan juga antara siswa dan juga guru terdapat komunikasi dan juga pertukaran ide-ide. Selanjutnya, itu ada langkah-langkah analisis wacana. Nah, di sini ada 9. Selanjutnya, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada define questions atau dalam bahasa Indonesianya itu tentukan pertanyaan yang utama. Nah, yang pertama ini menggunakan analisis wacana sebagai alat penelitian gitu. Nah, di mana dalam penyusunan penelitian ini terdapat ada 1 dan juga 2 pertanyaan peneliti yang relevan. Kemudian ini tuh bertujuan untuk membantu pada topik dan juga menghasilkan koherensi dalam pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang kedua itu bahasa Indonesianya ada pilih pendekatan analitis. Nah, dalam yang kedua ini tuh memiliki tujuan untuk membantu membentuk dan memandu penilaian wacana, di mana pendekatan ini akan bergantung pada pelajaran gitu. Kemudian yang ketiga itu ada dalam bahasa Indonesianya itu ada kumpulan data. Nah, di sini langkah selanjutnya itu untuk mengumpulkan data pada setiap pembelajaran atau sebuah penelitian dalam melakukan pembelajaran gitu. Biasanya didapatkan berupa teks tertulis, kemudian transkrip percakapan, video, pidato, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada menentukan konteks. Nah, yang keempat ini menentukan konteks sedemikian rinci, lebih spesifik gitu. Apa yang akan dilakukan wacananya. Kemudian di sini itu bisa mempertimbangkan berupa data-data yang dilakukan. Kemudian yang kelima
itu ada kode data. Nah, di kode data ini menandai data dalam penelitian, di mana secara sistematis berdasarkan kategori yang lebih bermakna. Kemudian yang keenam itu mencari pola. Nah, pada yang langkah keenam ini ditinjau materi berkode dan kemudian mencoba untuk mencari atau menemukan pola secara berulang. Jika belum menemukan, dilakukan secara berulang. Kemudian yang ketujuh itu ada menganalisis penggunaan bahasa. Nah, di sini sebagai guru dapat bisa membahas secara rinci berbagai aspek penggunaan bahasa dalam pembelajaran, seperti kalimat yang aktif maupun juga pasif. Kemudian yang kedelapan yaitu ada tafsiran temuan. Nah, di langkah yang kedelapan ini interaksi antara guru dan juga siswa dalam kelas itu bisa dengan mengingat apa yang dilakukan, gitu. Terutama pada guru mengingat dalam pembelajaran pada saat menyampaikan pelajaran. Kemudian yang ke-9 itu yang terakhir, langkah yang 9 itu ada rangkuman. Nah, rangkuman ini merupakan hasil atau penutup dari penelitian dari latihan analisis wacana tersebut, di mana rangkuman ini diringkas yang sudah ditemukan oleh peneliti gitu atau guru, dan kemudian diteliti dan juga diringkas seringkas mungkin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kedua, yaitu kepada Widya yang telah menjelaskan terkait peran-peran dari analisis wacana dan juga langkah-langkah analisis wacana yang tadi disebutkan ada 9 langkah. Kemudian kita membahas mengenai hubungan apa sih hubungan metode pendekatan analisis wacana ini dengan interaksi wacana, guru, dan gaya belajar siswa itu seperti apa dan bagaimana hubungannya gitu. Nah, perlu kita tahu bahwasannya kita itu kan masuk ke dalam fakultas pendidikannya, yang mana artinya kita itu nanti bakalan terjun menjadi seorang tenaga pendidik, yang artinya kita harus mengetahui bagaimana metode atau cara-cara pendekatan kita sebagai tenaga pendidik kepada peserta didik. Nah, di sini dijelaskan bahwa metode pendekatan analisa wacana dalam konteks pendidikan sangat relevan atau sangat cocok untuk memahami hubungan antara interaksi wacana, peran guru, dan gaya belajar siswa. Nah, berikut ada penjelasannya yang mencakup kepada 3 topik tadi. Pertama itu, kita akan membahas mengenai interaksi wacana dalam pembelajaran. Analisis wacana meneliti bagaimana bahasa digunakan dalam konteks-konteks tertentu, termasuk pada saat ruang di kelas. Nah, di dalam kelas ini biasanya interaksi wacana itu terjadi melalui komunikasi verbal dan non-verbal antara guru dan siswa. Nah, melalui pendekatan ini kita dapat menganalisis bagaimana pesan disampaikan, apakah pesan itu memfasilitasi pemahaman siswa, dan bagaimana struktur pernyataan guru, serta bagaimana respon siswa itu. Dan wacana ini sangat mempengaruhi cara siswa memahami materi dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Tadi jelas ya bahwasannya analisis wacana itu kan gaya bahasa atau pendekatan secara bahasa gitu. Yang mana ketika interaksi terjadi itu pasti ada bahasa di dalamnya gitu. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa dengan pendekatan ini itu kita dapat menganalisis bagaimana pesan disampaikan, apakah pesan itu memfasilitasi pemahaman. Nah, jadi ketika kita memberikan suatu keterangan gitu loh, baik berupa teks ataupun non-teks, ataupun bahkan secara verbal langsung, yang kita sampaikan ini tuh dapat dipahami nggak sih sama si peserta didik ini gitu loh. Jadi
interaksi antara guru dengan peserta didik itu terjadi secara baik tidak sih? Ada tektok-tektoknya nggak sih gitu? Nah, salah satunya itu dengan pendekatan ini. Kemudian, dua, ada peran guru dan dalam membentuk wacana. Nah, guru itu memiliki peran penting dalam membentuk dan mengarahkan wacana di dalam kelas. Melalui discourse analisis, kita dapat mengeksplorasi bagaimana pilihan kata, kemudian eh, nada bicara, dan strategi komunikasi guru. Nah, yang jelas ketika apa sih hubungan metode pendekatan analisis wacana ini dengan guru atau peran guru itu sangat-sangat berhubungan atau sangat-sangat berkaitan gitu. Karena guru itu harus menciptakan suasana belajar yang eh, baik gitu loh. Serta yang namanya guru itu kan berarti berperan sangat penting ya. Dia itu sangat digugu dan ditiru gitu loh. Dimana ketika kita berbicara pun kita itu sangat diperhatikan gitu loh sama peserta didiknya. Nah, nada bicara pun, strategi komunikasi guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga ini ada gaya belajar siswa. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya sebagai sebagai pengajar, kita itu tahu bahwa peserta didik memiliki gaya belajarnya yang berbeda-beda. Ada yang auditori, ada yang audiovisual, kan? Ada yang eh, ada yang visual doang gitu loh. Nah, eh, jadi kita itu harus mengetahui bagaimana sih supaya peserta didik itu dapat memahami apa yang kita sampaikan gitu loh. Dengan cara pendekatan kita tadi dengan berinteraksi kepada peserta didik terkait apa aja gitu loh. Kalian tuh kiranya kalau belajar yang cocok itu menggunakan gaya belajar yang seperti apa dan bagaimana gitu. Karena dengan melalui eh, pemahaman gaya belajar siswa ini, guru itu dapat menyesuaikan pengajarannya gitu loh, pendekatan kepada peserta didik agar lebih inklusif. Nah, kemudian yang keempat itu ada hubungan sinergis antara ketiganya itu maksudnya antara interaksi wacana, peran guru, dan gaya belajar siswa. Yang pasti, pendekatan dengan discourse analisis ini sangat membantu atau menjembatani pemahaman antara interaksi wacana, peran guru, dan gaya belajar siswa. Di mana guru ini akan sangat memahami wacana